turun, ce, alemong, ce, bahaya, ce, mobil mau mundur nih, mau mundur. Ada sosok jahat yang menghalangi kalian untuk kalian bisa sampai di sini. Dan dipraktekin langsung sama narasumbernya. Jadi dia pun peragain ke aku persis kayak gini, kayak, kayak gitu. Hai, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku Immanuel. Di video kali ini aku akan menceritakan satu kisah dari seorang narasumber yang pernah mengalami stroke gara-gara tempe. Gak salah denger ya, tempe. Iya beneran tempe. Biasanya kan yang viral tuh rumah tangga hancur gara-gara apem katanya. Ini stroke gara-gara tempe. Kok bisa gara-gara tempe? Bisa mengakibatkan stroke. Sebetulnya bisa aja sih. Nah, buat kalian yang penasaran sama ceritanya, tonton video ini sampai habis. Kejadian ini dialami oleh seorang narasumber yang kita sebut aja nama narasumbernya Kinoi ya, yang berasal dari Jawa Barat. Nah, jadi si Kinoi ini merupakan seorang praktisi supranatural gitu ya, yang suka ngobat-ngobatin orang-orang kesurupan, dan Kinoi juga buka jasa pijat gitu buat yang kecengklak, pegelinu, lelah, letih, lungse. Cus biasanya dipijitin sama si Mas Kinoi ini. Dia juga buka terapi bekam dan lain sebagainya. Pada tahun 2017, Kinoi yang tergabung dalam paguyuban supranatural, kita sebut aja nama paguyubannya ini Paguyuban Mamma Mia Selalu Bersama. Nah, di hari Minggu, rencananya Paguyuban Mamma Mia Selalu Bersama ini mau bertandang ke daerah pesisir Jawa Barat untuk mandi di tepi laut. Ya semacam mempertajam ilmu gitulah ya. Jadi yang waktu itu ikut ada 7 orang totalnya. 2 orang boncengan motor, sisanya yang 5 orang ini naik mobil. Di mobil itu ada sopir, ada Kinoi, ada Ujang, Udin, satu guru mereka namanya Pak Darmawan, dan satu yang nyopir namanya Agus. FYI isinya ini cowok semua ya, batangan semua gitu. Yang di dalam mobil itu para pisang molan semua. Berangkatlah mereka subuh-subuh naik mobil EPV. Di perjalanan nih awalnya aman. Nah, pas rombongan mobil mereka sampai di tanjakan yang emang tanjakan ini terkenal curam dan banyak banget memakan korban, mereka sempat nyalip beberapa mobil dari rombongan penganten. Pas posisi mobil mereka persis ada di depan mobil rombongan penganten itu, tiba-tiba mobilnya berhenti mendadak, tapi mesinnya masih hidup. Sampai suara mesin mobilnya kenceng banget saking si sopir ini injak gas tapi mobilnya nggak mau maju. Kondisi di dalam mobil chaos kan, soalnya posisinya pas pertengahan banget tanjakan dan di belakang mereka ada rombongan penganten. Kalau sampai mundur habis itu si Agus nih yang bawa mobil itu nyuruh para penumpang di dalam mobil itu untuk turun alemong bahaya mobil mau mundur nih mau mundur. Gitu, turunlah mereka kecuali si sopir. Nah, pas para penumpangnya turun barulah itu mobil bisa jalan lagi. Setelah berhasil melalui tanjakan itu, akhirnya mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Kayaknya itu mobil nggak kuat keberatan bawa si Kinoi dan kawan-kawan kemungkinan ya. Singkat cerita, sampailah rombongan itu di tempat yang dituju. Tempat yang mereka tuju adalah salah satu pantai yang ada di Jawa Barat. Titik, aku nggak mau spill nama pantainya. Udah nyampe nih di tempat tujuan jam 5:30 sore. 2 orang yang boncengan motor namanya Komar dan Junaedi sempat nyeletuk pas si 5 orang ini cerita tentang insiden di tanjakan barusan. Kata si Komar bilang gini, untung Eke pakai motor, Nek. Emang gak aman kalau si Agus yang nyopir. Kalaupun mau naik mobil, mending Eke nyewa sopir elf aja. Ih, katanya gitu. Nah, mereka sempat kepo kan sebenarnya ada masalah apa sih sama mobil yang mereka tumpangi, kok bisa tiba-tiba berhenti di tengah tanjakan. Sempat dicek bareng tuh, ternyata knalpot mobilnya patah, oli mobilnya ludes. Tapi yang anehnya katanya mobilnya gak sampai mogok dan mereka bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat. Karena FYI, jarak dari tempat tinggal mereka ke tanjakan itu memakan waktu 1 jam. Sisanya dari tanjakan itu ke tempat tujuan 10 jam. Tapi mobilnya bisa mulus gitu. Padahal kan kalau olinya habis harusnya itu mobil yang mogok katanya. Tapi setelah insiden di tanjakan itu, mobil mereka jalan mulus aja. Gak ada ngadat-ngadatnya.
Waktu itu seharusnya waktu tempuh mereka itu nggak sampai 10 jam juga sebetulnya. Ya namanya perjalanan jauh, pastinya kan mereka beberapa kali berhenti untuk rehat, makan, dan sholat. Nggak mungkin gas terus kan, apalagi dua orang tadi tuh yang bawa motor apa nggak tepos pantat mereka. Udahlah, yang penting mereka sampai di tujuan dengan selamat. Dan setelah beristirahat sebentar, rombongan paguyuban Mamma Mia selalu bersama cus ke hotel di tepi pantai untuk isoma. Nah, pas selesai sholat, si Komar nih sempat bilang gini ke gurunya, Pak, ini kayaknya ada yang mau masuk deh. Maksudnya gimana, masuk angin kah? Bukan, ada sosok yang mau masuk ke raganya si Komar ini. Sebenarnya Kinoi sempat cerita nama lengkap si sosok ini, tapi aku nggak akan kasih tahu namanya siapa. Nah, Pak Darmawan ini bilang gini, coba sosoknya masukin ke badannya si Kinoi, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan. Si Kinoi ini sempat nolak, gak mau si Komar aja, terus kata Pak Darmawan, udah masukin ke badan si Kinoi. Gak apa-apa, bentar aja. Mau gak mau kan si Kinoi duduk bersila sambil merem, dalam hati kayak, ih, tapi gak masuk-masuk ternyata. Sebenarnya sosok astral itu kan halus ya, tapi nggak bisa masuk ke badannya si Kinoi. Si Kinoi bilangnya badannya dia ini kesempitan untuk menampung sosok astral yang katanya energinya segede hohah gitu. Ibarat kalian maksain pakai baju anak kecil gitu kan sempit. Kinoi bilang rasanya nyiksa banget katanya, dadanya sesek, kepalanya berat. Terus kata si Kinoi, Pak nggak bisa Pak, berat Pak, kegedean. Lah Kinoi bukannya yang gede itu enak ya Cek. Tapi ujung-ujungnya sosok itu dimasukin ke raganya si Komar nih. Tapi pas dicoba masukin si Komar ternyata berhasil. Dan si sosok itu sempat bilang gini, Assalamualaikum, ya ini siapa? Ditanyakan saha ieu gitu. Artinya ya siapa ini? Aku langsung translate ke bahasa Indonesia ya, soalnya sosok ini ngomongnya full bahasa Sunda. Sebenarnya tadi pas mobil kalian sempat berhenti di tanjakan, ada sosok jahat yang menghalangi kalian untuk kalian bisa sampai di sini. Jadi sosok itu sengaja mau menghalangi kalian dan mau mencelakai kalian. Untung ada saya yang membantu kalian untuk menghalau makhluk besar yang mau mencelakai kalian di tanjakan itu. Sehingga kalian semua bisa sampai di tempat ini. Intinya si sosok yang merasuki si Komar ini malam itu tuh menyampaikan pesan supaya mereka semua rombongan paguyuban Mamma Mia selalu bersama nih agar selalu berhati-hati kayak, hey kalian rombongan Mamma Mia selalu bersama, waspadalah ya, intinya kayak gitulah ya. Dan jangan kaget kalau dalam perjalanan ini mereka akan menemukan banyak sekali hal-hal yang aneh karena hal tersebut merupakan bagian dari ujian mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi buta, mereka udah berkumpul di tepi pantai untuk dimandikan oleh Pak Darmawan. Jadi dimandikannya ini dalam tanda kutip menjadi salah satu tujuan mereka datang ke pantai itu ya. Jadi dimandikannya tuh gini, posisi keenam orang itu dibuat satu saf, saling berdempetan dan menghadap ke arah pantai. Dan sebelumnya sempat didoakan dulu nih sama Pak Darmawan dan mereka hanya disuruh diam karena alamlah yang nantinya akan memandikan mereka. Tak lama setelah Pak Darmawan merapalkan doa, pertama muncul ombak kecil nih. Ombak yang kedua ukurannya lebih besar. Sampai di ombak yang ketiga, ini ombak yang paling besar Cek. Mereka berenam itu sampai kegulung ombak kayak dadar guling. Tapi mereka berenam nggak apa-apa, nggak sampai tersedot bahkan keseret ke tengah laut gitu, nggak nyampe kayak gitu ya. Jadi hanya terhempas-hempas manja aja. Jadi si Pak Darmawan ini sempat bilang gini, udah nggak usah lebay, nggak usah kaget kalian, itu tandanya alam sedang memandikan kalian gitu. Diulang lagi tuh prosesnya, singkat cerita selesailah. Siang harinya mereka memutuskan untuk pulang. Jadi mereka di sana hanya 1 malam setengah hari ya, Ce. Seperti biasa di perjalanan pulang nih, mereka rehat dulu sebentar untuk makan. Singgahlah mereka di sebuah rumah makan yang letaknya di pinggir jalan. Jadi bentuk rumah makannya itu kayak rumah panggung, Ce. Kalau kita jalan ke bagian belakang rumah makan itu, kita bisa lihat rawa-rawa meong gitu, tapi ini masih di daerah yang sama ya. Rumah makannya ala-ala hidangan parasman gitu. Nah, si Kinoi kan suka banget nih sama yang namanya orek tempe. Dia ambillah nasi, orek tempe, sambal, lalapan gitu. Terus diikutin sama yang lainnya juga. Pas mereka lagi makan nih, semua hidangan yang mereka ambil nih, yang mereka icip-icip,
Rasanya asin, asin bukan keasinan. Kan kalau keasinan kita masih bisa ngerasain rasa dari saripati makanannya. Tapi ini enggak, rasanya kayak garam. Bener-bener tok kayak makan garam. Tapi bukan cuma tempe doang yang asin, semuanya kecuali nasi. Mau itu sambal, ayam, lalapan, semuanya kayak garam. Kayak kalian makan garam gelondongan, hap. Dan hal tersebut dialami oleh ketujuh orang itu. Mereka sebenarnya sempat ngebatin kan, ini ada apa sih dengan rumah makan ini? Karena kenapa? Semua pengunjung selain mereka yang makan di rumah makan itu, rata-rata biasa aja, west way, anyway, busway. Mereka makannya anteng-anteng aja, nggak ada yang aneh-aneh. Cuma ketujuh orang ini aja yang agak lain gitu, makanannya nggak dilanjutin dan nggak habis. Cuma nasi doang yang rasanya normal. Alemong lauk-lauknya nggak pada dimakan, Nasi Kinoy kan emang dasar dia mulutnya itu runcing ya. Dia tuh bilang ke temennya, ih kok orek tempenya asin ya. Karena kan waktu itu si Kinoy makannya cuma sama orek tempe doang kan. Dia ngomong kayak gitu ke temennya di depan bapak-bapak pemilik warung makannya yang lagi nuangin air ke gelas-gelas mereka. Singkat cerita, mereka selesai makan, makanan mereka intinya nggak habis ya. Dan pas mereka jalan dari arah rumah makan ke parkiran, si Kino ini tiba-tiba kebelet pipis enak. Diantarlah sama si Ujang karena letak toilet rumah makan itu persis di bawah rumah makan yang bentuknya panggung itu. Nggak sengaja mereka sempat ngeliat nih, si bapak pemilik warung makan lagi ada di kolong rumah makan itu, kayak lagi duduk-duduk santai gitu sambil ngudud. Udah selesai nih dengan segala rehat dan mama Cita siang itu, mereka melanjutkan perjalanan. Kali ini yang bawa mobilnya Pak Darmawan ya. Di tengah jalan, si Kino ini tiba-tiba merasakan sakit di kepalanya. Terus kata teman-temannya, halah lebay, palingan mabok dia mah. Dijawab nih sama si Kino ini, ih enggak ini kepala Eke pusing. Liur semaput, ini beda beda katanya. Gak lama setelah itu nih, abis diledekin sama teman-temannya, tiba-tiba pusing di kepalanya si Kino ini berangsur-angsur membaik dan apesnya. Kelima temannya si Kinoy merasakan hal yang sama, kecuali sopir, pusing, pening, liur, semaput. Pak Darmawan pun sempet nih menepikan mobilnya ke musola. Kata Pak Darmawan, ini pasti ada apa-apa nih. Yuk turun dulu, kita sholat dulu katanya. Sholatlah mereka karena kebetulan pas mereka lagi di perjalanan itu udah masuk waktu asar. Dan seketika rasa liur dan rasa pusing yang ada di kepala masing-masing dari mereka itu hilang. Gas lagi dan singkat cerita mereka sampai di rumah masing-masing dengan selamat. Nah rupanya gak sampai di situ, si Kinoy berkali-kali mengalami yang namanya mimpi buruk setelah dia pulang dari tempat itu. Dan akibat hal tersebut siklus tidurnya jadi gak bener gitu, jadi acak-acakan. Dan Kinoy kembali merasakan pusing yang luar biasa di kepalanya. Hingga suatu hari Kinoy tiba-tiba mengalami stroke sampai bibirnya si Kinoy ini, aduh maaf ya, menyeng katanya, tiba-tiba dan semendadak itu. Kemudian keluarganya si Kino ini bermaksud membawa Kinoy untuk berobat. Nah, bapaknya si Kino ini bilang gini, udah nggak usah dibawa berobat, telepon Pak Darmawan nih, pasti penyakit yang aneh-aneh ini pasti. Di waktu yang bersamaan, adiknya Kinoy yang namanya Cimoy datang ke rumahnya Kinoy. Karena kan tahu abangnya sakit. Waktu itu posisinya si Kinoy lagi baring gitu, gak bisa ngapa-ngapain dengan kondisi bibir yang masih menyeng. Cuma bisa ngomong doang gitu, Baru aja si Cimoy nyampe di ambang pintu, tiba-tiba si Cimoy ini kesurupan. Ini aku peragain ya kerasukannya karena aku denger ceritanya langsung dan dipraktekin langsung sama narasumbernya. Jadi dia pun peragain ke aku persis kayak gini, kayak kayak gitu. Itu setan yang masuk ke badannya si Cimoy ngeledekin si Kinoy, Si Kinoy ini yang lihat adiknya tiba-tiba kerasukan, terus ngeledekin dia, langsung emosi. Siapa kamu katanya? Kamu yang ada di mana kamu? Oh, kamu pasti yang ada di rumah makan itu ya. Jadi si setan nih sempet ngomong gini, ya soalnya kamu sempat ngeledek orek tempe waktu itu katanya. Ingat kan yang pas lagi makan di rumah makan yang semua makanan rasanya kayak garam? Si Kinoy kan bilang asin. Dan itu memang sempat didengar sama si bapak pemilik rumah makannya. Dan setan ini adalah kiriman dari si bapak pemilik rumah makan untuk mencelakai si Kinoy sampai mati. Jadi si Kinoy ini mau dibuat mati sama si bapak pemilik rumah makan itu gara-gara bilang asin ke orek tempenya si bapak.
Alasannya sepele, cuma gara-gara si Kinoy bilang orek tempenya asin, udah gitu doang. Si bapak pemilik rumah makan gak terima, terus si setannya bilang gini, masih untung ya ada adik kamu, kalau nggak ada adik kamu, kamu pasti udah mati. Sayangnya aja aku ketahuan, katanya gitu. Jadi FYI si Cimoy ini emang gampang bersinggungan dengan makhluk astral. Kalau kata orang Sunda mah leumpeuh yuni cenah. Jadi kalau ada orang sakit hasil kiriman orang pasti ketahuan sama si Cimoy ini. Tapi tetap meskipun Kinoy udah tahu penyebab stroke-nya gara-gara orek tempe, dia tetap jalani tuh pengobatan medis juga ke rumah sakit, ampe di CT scan katanya. Masukin ke tabung katanya berasa lagi dipotokopi sebadan-badan katanya. Tapi hasilnya ya gitu. Selama 9 hari 9 malam pengobatan medis non medis pun dijalani karena si makhluk ini terus-terusan ganggu si Kinoy gitu. Jadi dukunnya tuh banyak ternyata dukunnya dari sini, dari sana, ngerjain si Kinoy cuma gara-gara orek tempe doang. Singkat cerita, Kinoy direkomendasikan untuk berobat ke seorang guru. Kita sebut aja ya orang pinter kali ya, yang tahu cara menangani penyakitnya si Kinoy. Kita sebut aja namanya Pak Asep ya. Nggak diapa-apain sih, cuma kayak dipijit-pijit doang. Tapi efeknya si Pak Asep nih muntah-muntah sampai si Pak Asep nih bilang gini, Kinoy, kamu berguru kemana sih? Ini loh di badan kamu isinya setan semua. Loh kok bisa Pak? Kata si Kinoy. Aduh Kinoy, kamu ngilmu apa sih? Hingga akhirnya nih, segala rentetan kejadian yang pernah dialami si Kinoy ini kemudian diceritakanlah ke si Pak Asep ini. Dan pas dicoba diterawang bener aja, semua setan-setan yang ada di badannya si Kinoy berasal dari bapak-bapak pemilik warung makan yang nggak terima tempenya dibilang asin sama si Kinoy. Begitu. Kenapa cuma si Kinoy aja yang kena? Kan yang makan waktu itu bertujuh. Karena ya itulah mulutnya si Kinoy kadang nyeplos-nyeplos nggak bisa direm, Udah losdol, nggak ada filternya. Jadi ketujuh orang itu kan tahu semua, cuman yang 6 orang itu diem-diem baik, cuy. Cukup tahu doang, nggak ngomong. Singkat cerita, step by step berobat sama Pak Asep, akhirnya Kinoy sembuh dan setan-setan yang ada di badannya si Kinoy berhasil disingkirkan. Nah, itulah tadi kisah pengalaman Kinoy yang pernah mengalami stroke akibat diganggu oleh makhluk gaib hanya gara-gara ngomentarin tempe. Sebenarnya ada lucunya, ada kocaknya, ada anehnya. Mau ketawa tapi takut dosa, Kasihan juga sih, ini aib sebetulnya bagi si Kinoy. Dan puji Tuhannya Kinoy dan keluarga sampai saat ini sehat walafiat. Dari pengalaman Kinoy kita belajar bahwa kalau ada yang aneh-aneh mending diceritainnya nanti aja, kalau udah di rumah baru diceritain. Jangan on the spot banget gitu loh. Kadang kalian suka denger kan cerita orang ngalamin hal janggal, pas ditanya kan rata-rata jawabnya nanti aja aku ceritainnya kalau udah di rumah. Nah, itulah tujuannya, supaya menghindari hal-hal atau kejadian yang tidak diinginkan. Well, sekian video dari aku. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa mampir dan tinggalkan jejak dengan cara klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. By request apapun itu, kasus kriminal, teori konspirasi, sejarah, biografi, dan misteri, silahkan tulis di kolom komentar. Buat kalian yang suka dengan konten podcast horor dan penelusuran horor, cus subscribe channel Huru Hara Horor. Di mana ada horor, di situ pasti ada huru hara. Ada aku sebagai host penelusuran ke tempat-tempat angker. Nenek. Hah? Nenek. Hah? Jadi pocong yang ada di sini tuh sering ganggu kadang. Oke. Denger ada suara kayak grup vokal. Kepalaku agak pusing. Di sini pernah ada yang kegiling. See you on the next video. Dadah.